Baik, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam acara uh, iman, maaf bukan meditasi online seperti ini. Kita masuk ke sesi yang ke-6. Sebelum saya mulai, saya mungkin ada sedikit penjelasan menanggapi sedikit diskusi minggu kemarin, mungkin, dan juga penjelasan dari Mayo tadi tentang the nature of this contemplation, begitu. Jadi bagi yang baru bergabung pertama kali juga di sini atau baru bergabung kembali, begitu, kita ingat bahwa ketika saya menjelaskan dulu bahwa idealnya ini latihan rohani dijalankan selama 1 bulan penuh oleh para promo Jesuit. Ketika itu yang kita lakukan, itu bagian dari training kita. Kemudian itu dikembangkan untuk orang awam akhirnya, sehingga dipecah menjadi lebih panjang seperti itu. Idealnya itu adalah begini, bahwa kita itu dibagi dalam 4 tahapan gitu ya. Kalau dalam 1 bulan itu bisa minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama itu adalah untuk mengenal diri kita sendiri, who am I, begitu, dan juga relationship with God. Kita tahu tentang dosa kita segala macam, kita mereview the principle and foundation, yaitu asas dan dasar dari latihan rohani. Minggu kedua itu mulai mengenal Yesus, terutama kehidupannya segala macam, dari kelahirannya, inkarnasi, sampai dia tumbuh dewasa. Minggu ketiga itu masuk kepada kisah sengsara, dan minggu keempat itu pada kebangkitan. Idealnya kalau kita melakukan ini secara lengkap itu mulai bulan September kurang lebih, fall begitu, itu sesi pertama fall, kemudian sekitar Desember itu masuk sesi kedua sampai sekitar Januari Februari begitu, kemudian dilanjutkan dengan masa pasca minggu ketiga, dan sekarang ini minggu keempat. Itu yang ideal. Cuma karena kita ini tidak ideal situasinya juga, sehingga sebenarnya kita jump ahead begitu ya. Itu saya jelaskan sedikit supaya tahu konteksnya. Kita sudah berada pada penghujung meditasi tanpa kalian pernah mengalami yang pertama maupun yang kedua. Sementara yang ketiga itu sedikit ketika kalian dapati ketika yang mengikuti retreat online minggu hari suci 2 bulan yang lalu. Spiritual exercise sendiri atau latihan rohani itu tujuannya lah mendekatkan diri kita kepada Yesus. Jadi kalau minggu kemarin ada yang bertanya, misalnya itu bagaimana kalau dibandingkan dengan adorasi misalnya, ya tentu konteksnya beda, tapi saya bisa mengatakan bahwa latihan rohani ini ingin membawa kita dekat dengan Yesus. We have personal relationship with Jesus. Seperti itu. Jadi latihan rohani seperti ini tidak kalah dengan adorasi Maha Kudus, sakramen Maha Kudus seperti itu. Bahkan kalau di sini dengan ini kita bisa langsung berhadapan dengan Yesus, bertemu dengan dia dalam juga meditasi kita sehari-hari, tanpa misalnya kita perlu berdoa di depan sakramen Maha Kudus, meskipun itu penting dan itu baik juga, devosi yang perlu dilakukan. Tapi ini juga tidak kalah bagusnya dengan kita punya personal relationship with Christ. Jadi itu untuk konteks, bagi misalnya untuk ke depan, saya tidak tahu WKICU ada rencana apa setelah ini selesai semua. Jadi misalnya kalau program 1 tahun itu ada bukunya seperti ini, The Challenge ini, kita mulai bulan September, selesai sampai kurang lebih bulan seperti ini. Itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melanjutkan ini secara utuh, misalnya seperti itu, mulai dari September sampai selesai bulan Mei begitu, kurang lebih begitu, setiap minggu ketemu begitu ya. Tapi itu untuk the next project for WKICU, bukan saya yang memutuskan. Oke, jadi itu saja sebagai pengantar buat saya. Jadi sekarang kita melihat dulu ini the grace that we are seeking itu adalah desire untuk interior knowledge, the great good that we have received. Jadi ya,
profound gratitude still. Jadi mendapatkan kasih, sih konteksnya mendapatkan kasih Tuhan. Seperti itu kita minggu kemarin, itu pada perjalanan hidup kita. Hari ini kita adalah finding God in all things. Jadi ini yang akan kita refleksikan. Dalam latihan rohani sendiri kita cuma diberikan teks seperti ini, jadi kita akan berdoa sendiri dengan teks seperti ini. Tapi karena ini mungkin suatu hal yang masih baru, saya akan tetap membimbing dengan guided meditation seperti itu. Tapi ini yang pada intinya akan kita dalami pada malam hari ini. Jadi kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan dalam segala sesuatu atau segala karya ciptaannya di bumi ini. Baiklah, kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai berdoa dan ambil posisi yang nyaman dan sambil menutup mata seperti biasa saya sarankan dan mulai mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kehadiran Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar Dia memberikan rahmat bagi kita untuk bisa menemukan kehadirannya dalam segala hal, khususnya ciptaannya di dunia ini. Sekarang saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk membayangkan kalian mengingat kembali pengalaman kalian. Mungkin membayangkan ini sebuah pantai yang indah seperti itu, tempat yang pernah kalian kunjungi, ataupun taman bunga yang indah, ataupun pengalaman kalian berjalan di hutan, hiking, atau apa di pegunungan. Bayangkanlah kembali pengalaman tersebut. Dan rasakanlah kalian kembali di tempat tersebut dan berjalan. Entah itu di pantai, di taman bunga, ataupun di hutan dan dengan penuh pepohonan seperti itu.
Sekarang rasakan apakah situasi tersebut, baik kalian berada dimanapun itu, kalian bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan melihat kembali indahnya tempat-tempat tersebut. Apakah sentuhan keindahan alam tersebut menggerakkan hatimu kepada Tuhan? Jikalau kalian merasa kesulitan, mungkin merasakan kehadiran Tuhan di situ, apa kira-kira yang menjadi stumbling blocks atau penghalang bagi kalian untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan? Sekarang saya mengundang saudara-saudara untuk mengingat kembali kapan terakhir kali mungkin Anda duduk dan mendengar suara burung atau kicau nyanyi burung di pagi hari. Kapan terakhir kali kamu melihat matahari terbit atau matahari terbenam? Kapan terakhir kamu melihat bintang-bintang di langit pada malam hari? Sekarang bayangkan kalian berada kembali pada situasi disebut. Entah itu melihat matahari terbit, entah melihat matahari terbenam, ataupun melihat bintang-bintang di langit. Pilihlah salah satu skenario ataupun mendengar kicauan burung pada pagi hari. Bayangkanlah kamu melakukan itu kembali. Bayangkan kamu melihat matahari terbit tersebut. Entah di manakah itu dan apapun yang ingin kamu buat berapa menit ke depan.
Rasakanlah sinar matahari pagi, ataupun matahari sore, ataupun suara burung, ataupun kegelapan malam, tapi yang begitu indah dengan bintang-bintang di langit. Bayangkanlah itu. Sekarang coba renungkan kembali, apakah kamu merasa bisa menemukan kehadiran Tuhan dalam pengalaman-pengalamanmu tersebut? Sekarang saya mengundang saudara-saudara untuk mengingat kembali mungkin masa kecil kalian. Apakah kalian mengingat masa kecil, mungkin kalian pergi bersama orang tua, as a little boy or little girl begitu, pergi ke sebuah tempat yang rasanya begitu indah. Entah di manakah tempat tersebut. Bisa di gunung atau di tempat-tempat turis atau sebagainya. Bayangkanlah peristiwa itu dan ingat, ungkapkanlah kembali dalam memori Anda pengalaman tersebut. Or maybe this is a time with your grandparents. Mungkin ada quality time dengan kakek nenek, di mana kalian pergi ke sebuah tempat yang indah. Tidak mesti tempat-tempat yang eksotik, ataupun hal-hal kecil saja. Recall the experience bersama kakek nenek,
ketika kamu diajak pergi dan merasakan keindahan tempat tersebut ataupun pengalaman yang berkesan. Sekarang ingatkanlah kembali waktu yang dihabiskan bersama teman-temanmu ketika masih muda atau masih remaja begitu. Entah mendaki bukit atau camping atau pergi bertamasya atau main turis kemanapun. Ingatlah pengalaman tersebut. Apakah kalian bisa mengingat kembali pengalaman berkesan tersebut, melihat keindahan alam atau tempat itu pertama kali kalian kunjungi? Apakah kalian bisa merasakan bahwa semua pengalaman tersebut adalah hadiah cinta kasih dari Tuhan, merupakan bukti cinta Tuhan kepada kalian semua? Sekarang saya mengundang kalian mengingat kembali apakah ada sport game, atau basketball, atau football, atau softball, atau konser, atau simfoni, atau apapun yang berkesan sekali dalam hidup kalian. Coba ingat lagi masa-masa tersebut, putar kembali memori dan bayangkan kalian kembali hadir di situ. Atau mungkin juga pesta keluarga, ataupun piknik,
apapun itu, ingatlah kembali. Apakah kamu bisa merasakan kembali kehadiran Tuhan pada peristiwa-peristiwa tersebut atau pada kejadian-kejadian tersebut? Coba rasakan Tuhan benar-benar hadir di situ, entah di konser ataupun simfoni ataupun piknik ataupun gathering atau pesta tersebut. Karena kita dari berbagai latar belakang, usia, dan pengalaman, sekarang saya mengundang kalian untuk look back at your life. Melihat ke belakang secara singkat tentang kehidupanmu. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, coba lihatlah, putarlah kembali rasanya. Bagaimana kehidupan? Sekarang coba lihatlah semua talenta-talenta yang kamu miliki. Entah itu kemampuan artistik, kemampuan mengarang, memasak, ataupun apapun itu. Tuhan telah memberikan talenta-talenta kepada kita masing-masing. Lihatlah kembali talenta-talenta tersebut. Sekarang lihatlah kembali anggota keluargamu yang terdekat dan juga anggota keluarga jauh mungkin. Keluarga terdekat, entah itu bagi yang sudah menikah, istri, suami ataupun anak-anak, ataupun keluarga besar, orang tua, saudara-saudara, ipar, ataupun siapapun yang kamu anggap keluargamu. Ingatlah mereka, wajah-wajah mereka satu persatu.
Sekarang lihatlah teman-temanmu, orang-orang yang kamu anggap teman-teman dekat, entah itu teman masa kecil, teman waktu teenager, ataupun teman setelah dewasa, ataupun teman di hari tua. Ingatlah kembali akan mereka dan lihatlah wajah-wajah mereka lagi hadir dalam kehidupan. Apakah kalian bisa merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat ketika kalian mengingat kembali pengalaman-pengalaman tersebut? Apakah kalian bisa merasakan semuanya itu merupakan hadiah dari Tuhan? Sekarang bayangkan kalian bertemu langsung dengan Allah Bapa dan berbicara kepada beliau tentang pengalaman hari ini. Ketika kalian mengingat kembali pengalaman-pengalaman ke belakang, bagaimana kalian bisa merasakan kehadirannya? Ataupun kalau tidak, mengapa ada stumbling block yang membuat kalian tidak merasakan kehadiran? Ungkapkanlah itu kepada Allah Bapa sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Sekarang bayangkan kalian sekarang bertemu dengan Yesus. Mungkin sambil menghadap matahari yang terbenam, ataupun melihat matahari terbit, ataupun apapun itu. Bayangkanlah suasana kalian bertemu Yesus sebagai teman dekat begitu. Ungkapkanlah perasaan hatimu, atau rasa terima kasih, rasa syukur, dan dengarkanlah jikalau Yesus menggunakan pesan kepadamu.
Kita sekarang masuki bagian terakhir dari meditasi ini. Bayangkan sekarang kalian bertemu Bunda Maria dan mengungkapkan isi hati dan perasaan kalian dari meditasi malam hari ini, ataupun hal-hal lain yang ada dalam hatimu. Ungkapkanlah itu, dan dengarkanlah juga suara dari Bunda jika beliau punya pesan kepadamu secara pribadi. Marilah sekarang kita tutup meditasi ini dengan bersama-sama mendoakan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Di perlahan-lahan kita bisa kembali ke suasana normal, membuka mata, dan kembali ke posisi duduk kita, dan juga siap untuk sharing bagi yang mempunyai keinginan untuk sharing. Oke, yang mau sharing bisa, kalau comfortable, bisa langsung bicara, di unmute sendiri, atau menggunakan teks. Ini untuk Kita akan recording. stop recording.